فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Makna ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama sisi fi'il, pengertiannya apa? Hubban wa ta'ziman bimtisal awamir wa jinabah. Dari sisi maf'ul, dari sisi maf'ul dari sisi maf'ul apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, setelah disebutkan dalil-dalil tentang penetapan uluhiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala qail, jika ada yang mengatakan, kaifa tuqirrunaha ma'anna Allah taala yusbitu uluhiyata ghairi. Bagaimana mungkin kamu bisa meyakini bahwasanya uluhiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan uluhiyah untuk selain Dia. Allah sendiri menyatakan ada uluhiyah selain Allah. Mislu qawlihi ta'ala, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Janganlah beribadah bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Ilahan akhar. Berarti sana ada ilah yang selain Allah. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu qawlihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang beribadah bersama dengan Allah kepada sesembahan yang lain yang tidak ada bukti padanya, berarti ada sembahan yang lain. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa mithlu qawlihi, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', dan tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun sesembahan mereka yang mereka ibadahi selain Allah. Dalam surat Hud ayat 101. Wa mislu qawli Ibrahim, aifkan alihatan dunallahi turidun. Dan juga seperti ucapan Ibrahim dalam surat Shafat ayat 86. Apakah kalian menginginkan sesembahan yang selain Allah secara dusta? Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat yang lainnya. Kaifa tajma' baina hadza wa baina syahadah bi an la ilaha illallah. Bagaimana kamu mengkompromikan antara dalil-dalil ini yang menetapkan adanya uluhiyah bagi selain Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian kamu bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal jawabu anna uluhiyata ma siwallah uluhiyatun batilah. Jawabannya bahwasanya uluhiyah yang selain Allah adalah uluhiyah yang batil. Peribadahan kepada selain Allah adalah peribadahan yang batil. Memang ada yang diibadahi selain Allah, tapi diibadahi secara batil. Mujarrad tasmiyah, semata-mata penamaan saja. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah itu melainkan hanya nama-nama yang kalian namai dan juga bapak kalian. Allah tidak pernah menurunkan bukti atasnya. Dalam surat An-Najm ayat 23. Fa uluhiyatuha batilah, maka peribadahan mereka itu semua adalah batil. Wa hiya wa in ubidat wa ta'allaha ilaihi man dhallah,
meskipun dia diibadahi dan diibadahi oleh orang-orang yang sesat, fa innaha laysat ahlan li an tu'bad, maka sesungguhnya itu semuanya tidaklah layak untuk diibadahi. Fahiya alihatun ma'budah, benar dia adalah yang diibadahi, memang diibadahi, lakinnaha alihatun batilah, akan tetapi dia adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Surat Luqman ayat 30. Yang demikian dikarenakan Allah adalah yang hak yang layak untuk diibadahi. Dan adapun yang selainnya yang diibadahi maka adalah sembahan yang apa? Batil. Wa hadzani naw'an min anwa'it tauhid. Sehingga ini jawabannya. Memang ada yang diibadahi selain Allah, tapi diibadahi secara apa ini? Batil. Tapi diibadahi secara batil. Wa hadzani naw'an min anwa'it tauhid la yajhaduhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahli al-qiblah al-muntasibina ila al-Islam. Dan dua macam tauhid ini dari macam-macam tauhid tidak ada yang menolaknya dan mengingkarinya seorang pun dari ahli kiblat yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Semuanya sepakat untuk menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid apa? Uluhiyah. Lianna Allah Ta'ala muwahhadun birrububiyyati wal uluhiyah. Dikarenakan Allah diesakan dalam hal rububiyah dan juga uluhiyah. Lakin hasala fima ba'd anna minan nasi man idda'a uluhiyata ahadin minal bashar. Akan tetapi muncul setelah itu semuanya sebagian orang yang mengaku memiliki uluhiyah kepada seseorang dari manusia. Kagulatir Rafidah masalan, seperti orang-orang yang ekstrim dari kalangan Rafidah contohnya. Alladzina yaquluna inna aliyan ilah, yang mengatakan bahwasanya Ali adalah ilah, sembahan. Kama sana'a za'imuhum Abdullah bin Saba, sebagaimana yang dilakukan oleh pentolan mereka Abdullah bin Saba. Haitsu jaa ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qala lahu antallah haqqan. Tatkala dia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan kepadanya, engkau adalah Allah yang hak. Lakinna Abdullah bin Saba asluhu Yahudi. Akan tetapi Abdullah bin Saba ini aslinya adalah orang Yahudi. Dakhala fi dinil Islam bid'awat tasyayyu' li ahli bait. Masuk ke dalam agama Islam dengan pengakuan menolong keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasyayyu' nusrah li nusrati ahli bait. Liyufsida ala ahli Islam dinahum. Fungsinya, tugasnya, tujuannya untuk merusak atas orang Islam agama mereka. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala inna hadza sana'a kama sana'a Paulus hina dakhala fi dinin Nasara liyufsida dinan Nasara. Orang ini, yaitu Abdullah bin Saba, melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Paulus tatkala masuk ke dalam agama Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Wa hadzal rajul Abdullah bin Saba qala li Ali bin Abi Thalib antallah haqqan. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau adalah Allah secara hak, yang hak. Wa Ali bin Abi Thalib la yarda anna ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi hu. Dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah ridha ada seseorang yang mendudukkannya di atas kedudukannya yang sesungguhnya. Hatta innahu radhiyallahu anhu min insafihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala mimbaril Kufah khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin summa Umar. Sampai-sampai Ali radhiyallahu an, di antara bentuk insafnya dan adilnya dan ilmunya dan pengalamannya, dia mengatakan di atas mimbar Kufah bahwasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar summa Umar. Yu'linu dzalika fil khutbah. Dia mengumumkan hal ini di dalam khutbahnya. Wa qad tawatarat an-naqlu anhu bidzalika radhiyallahu an, dan telah mutawatir penukilan hal ini dari beliau radhiyallahu an. Walladzi yaqulu hakadha wa yuqirru bil fadli li ahlihi minal bashar kaifa yarda an yaqula lahu qail innaka antallah. Orang yang seperti ini dan mengakui untuk orang yang punya keutamaannya dari kalangan manusia, bagaimana mungkin dia akan ridho kalau ada orang yang bilang kepadanya bahwasanya dia adalah Allah.
Padahal dia terang-terangan mengatakan orang yang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Dia jelas nggak masuk ke situ. Apalagi ini dijadikan sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala, jelas lebih tidak ridho lagi dia. Walihada azzarahum absya ta'zir. Oleh karena itu dia menghukum mereka dengan hukuman yang paling parah. Wa amara bil akhadid fakhuddat, dan dia memerintahkan untuk digali parit-parit, maka digalilah. Summa muliat hataban wa uqidat, kemudian dipenuhi dengan kayu bakar dan dinyalakan api. Summa ata biha ulai faqadzafahum finnar wa ahraqahum biha, kemudian dia mendatangkan mereka pengikutnya Abdullah bin Sabah dan mencampakkan mereka ke dalam api dan membakar mereka. Meskipun ijtihad ini keliru membakar mereka, sebagaimana dibantah dan diingkari oleh Ibnu Abbas. Nah, seandainya aku jadi dia, aku tidak akan membakar mereka, dikarenakan Nabi mengatakan la yu'adzib binar illa Rabbun nar, tidaklah mengadab dengan api kecuali Robnya api. Lianna firyatahum azimah wal iyadzu billah wa laysat hayyinah, dikarenakan kedustaan mereka sangat besar, wal iyadzu billah, dan bukanlah kedustaan yang ringan. Wa yuqal inna Abdullah bin Sabah haraba wa lam yumsikuh, ada yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sabah itu lari dan tidak berhasil ditahan. Al muhim anna Ali bin Abi Thalib ahraqas sabaiyah bin nar, intinya bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar pengikutnya Abdullah bin Sabah ini dengan api. Li'annahum idda'u fihi al-uluhiyah, karena dia atau mereka meyakini adanya uluhiyah pada diri Ali bin Abi Thalib. Fanaqul, maka kami katakan, kullu man kana min ahli qiblah la yunkiruna hadaini an-naw'aini min at-tauhid. Maka kami katakan setiap orang yang menyandarkan dirinya sebagai ahlul qiblah, yakni menyandarkan dirinya kepada Islam, tidak ada yang mengingkari dua macam tauhid ini. Wa huma tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Wa in kana yujad fi ba'di ahli bidah man yu'allihu ahadan minal bashar. Meskipun ada sebagian dari ahli bid'ah yang mengibadahi dan menuhankan seseorang dari kalangan manusia. Nah, tapi secara umum tidak ada yang mengingkari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Semuanya mereka memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam prakteknya nanti berbeda-beda. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini selesai dari dua macam tauhid, yang pertama dan yang kedua, tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah.